Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo, selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Gue jauh amat, bentar gue maju deh. Gue maju dengan malas. Iya, untuk semua penonton Random Jumat, selamat Random Jumat. Selamat Kita ketemu hari lagi Jumat. di hari Jumat. Nah, Selamat hari Jumat, selamat Random Jumat. iya, saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Mari kita ngobrolin tema random lagi. Ini sudah masuk bulan-bulan Februari udah habis. Iya, Februari udah habis. Ya, sudah memasuki akhir Ya, Q1. Akhir Q1 seperti yang gua bilang, teman-teman yang kerja tahun ini bangun-bangun tahu-tahu Lebaran. Karena minggu depan bulan Maret Iya. puasa. Terus Q1. bulan awal April udah Lebaran. Awal Q2 puasa, tengah-tengah Q2 Lebaran. Iya, habis itu paceklik Habis liburan itu sampai udah akhir tahun ya. akhir tahun. Nah, ini mau bahas apa nih, Van? Kali ini, Van? Kita lanjut tema politik aja kan? Ya, Asik. boleh. Siap. Asik. Boleh. Kemarin Begitu tuh politik udah kelar baru kita ngomongin. Pokoknya kita mah ngomongnya kalau udah kelar aja gitu. Iya, betul. Jadi kemarin itu sempat beredar bocoran katanya. Bocoran susunan menteri-menteri kabinet baru. Iya. Kan presiden baru meskipun belum officially terpilih, tapi kan statistik sudah menunjukkan ya, penghitungan data sementara, quick count dan lain-lain Iya. sudah menentukan kira-kira yang menang yang mana kan kita udah tahu lah. Iya, gitu ya. betul. Nah, dan bocoran biasa orang Indonesia kan paling suka info A1. Ini info orang dalam bocoran ini ya, itu kan orang Indonesia kan paling suka tuh. Keluarlah Iya. kemarin tuh susunan menteri-menteri baru. Oh, itu mah belum, tapi Belum, iya. pasti belum karena Iya. kan kalau lihat susunannya juga masih tebak-tebakan lah gitu dan kayaknya belum. Tapi ngomongin menteri ini aja seru nih kayaknya nih. Boleh ngomongin menteri ya. Iya. Nah, gimana Van menurut lu, Van? Gue sih dari dulu nungguin ya, gue pernah nge-tweet beberapa kali, gue bilang, lu presiden lah gitu ya, majulah calon presiden, wakilnya siapa. Menurut gue wakilnya siapa mah nggak gitu penting, karena kan dari yang udah-udah juga, wakil presiden mah hampir nggak ngapa-ngapain gitu. Bukan nggak ngapa-ngapain ya, hampir nggak ngapa-ngapain. Mungkin ada perannya, tapi tidak terlihat oleh publik gitu. Yang lebih kerasa kan menterinya gitu. Jadi gue bilang, lu capres maju, calon nomor 1, calon nomor 2, calon nomor 3, siapapun gitu. Daripada misalnya, oh wakilnya sini, enggak, gue bilang, langsung sebutlah menteri pendidikannya siapa. Gue langsung pilih yang itu gitu. Begitu, yang satu bilang menteri pendidikan saya nanti adalah Bapak Anu, yang satu lagi bilang menteri pendidikan saya nanti adalah Ibu Anu. Gue langsung pilih yang ini. Nah, Dia tapi visi-misi lain-lainnya, udah pokoknya gue milih yang ini. nggak bisa, Van. Sebelum pemilu dia nggak bisa pilih kabinet. Nah, padahal presidensial kan. Iya. Sebelum pemilu dia nggak bisa pilih kabinet, Van. Nggak Makanya, praktikal saran justru lu. itu. Padahal Karena harus nunggu siapa pemenang pemilu partai-partainya dulu, baru mau dibagi-bagi kemana Nah, gitu. padahal kan waktu dia nyalonin kan partai-partainya kan udah ada nih tuh. Betul. Ya. Udah ada kan teman-temannya siapa aja gitu. Kan artinya kan udah rada ketebak lah misalnya. Misalnya lu contoh nih Maya misalnya. Lu didukung sama Golkar, di dalam Golkar dari Ridwan Kamil misalnya. Iya. Lu udah ngandel-ngandel nih. Ridwan Kamil mau jadi menteri apalah misalnya Menpora misalnya Iya. gitu kan udah ketebak, langsung aja todong gitu. Iya, gitu. iya. Pokoknya lah, kan koalisi-koalisi kan udah bisa ketebak segini nanti kita langsung bilang jatah lu 2 menteri, jatah lu 2, sisanya saya mau pilih profesional misalnya Iya. gitu. Nah, gitu-gitu kan mestinya kan udah bisa lah jalan gitu ya. Iya. Kan katanya prerogatif presiden. Tapi sebenarnya enggak. Kalau menurut gue sih ya, lama-lama ya Indonesia ini mau maju apa enggak itu lebih tergantung ke menterinya daripada presidennya, Van. Iya bisa jadi sih. Kalau menurut gue sih begitu. Masalahnya rakyat ini masih merelakan bahwa jabatan menteri itu adalah jatah gitu. Iya. Itu yang membuat gue ada yang salah nih di ekspektasinya masyarakat tuh gitu ya. Iya. Karena kalau menurut gue sih
kalau kita punya menteri PU kayak Pak Basuki gitu ya, dan itu udah punya menteri kayak PU kayak Pak Basuki itu dari 20 tahun yang lalu gitu ya, kebayang Indonesia udah majunya jadi, sampai apa gitu. Udah jadi bangunannya. Dan kalau menteri olahraganya seperti Pak Basuki di menteri PU gitu kita mungkin udah sering menang Olimpiade gitu ya. Tapi kita rela kalah Olimpiade hanya gara-gara kebetulan menterinya itu apa ya? Menurut gua prestasinya kurang begitu kelihatan. Gua nggak bilang nggak kerja sih, mungkin kerja ya. Tapi prestasinya nggak begitu kelihatan gitu. Iya betul. Sebenarnya sih kalau dibilang jatah-jatahan sih sebenarnya ya namanya konstelasi politik mah ya. Namanya orang berpolitik kan sebenarnya mencari kekuasaan. Baru dengan kekuasaan itu dia akan melakukan apa gitu kan. Ya sebenarnya mah kalau dibilang wajar atau diwajarin gitu ya wajar sih sebenarnya. Kayak misalnya gini, yang tadi gue bilang gitu ya, misalnya koalisi nih partai A B C D gitu, terus kita bilang partai A jatahnya 2 ya. Nah si 2 ini kan dia bisa aja terus memilih atau mengusulkan orang yang memang sangat kompeten di bidangnya gitu. Maksud gue jatahnya kan tetap buat partai lu 2, cuman ya bukan berarti sekjen partai lu dan bendahara partai lo yang dikirim meskipun nggak cocok, nggak gitu dong harusnya gitu kan. Harusnya jatahnya 2 kan bisa tanya ke presidennya, saya jatahnya 2 Pak, ya apa menteri olahraga sama menteri sosial misalnya gitu. Oh ya udah kita akan cari yang cocok buat menteri olahraga dan cocok untuk menteri sosial gitu kan, yang kompeten dan bisaan lah gitu, berpengalaman. Atau sekalian aja, jadi partai politiknya memang mengumpulkan orang-orang yang jago di bidang-bidang tertentu, terus bikin partai politik, maksudnya Partai Ekonomi Indonesia gitu. Isinya Khatib Basri, Sri Mulyani Indrawati, pokoknya menteri ekonomi semua di partai gue deh gitu. Siapapun yang jadi presiden pasti butuh kita gitu. Menterinya dari kita. Iya, terus kita buat apa Partai Olahraga Indonesia. Anggotanya siapa? Aderai, Gracia Poli, Susi Alan, Bambang Pamungkas, Susi Susanti, Alan Budi Kusuma. Mungkin kita nyoblosnya lebih enak gitu ya. Udah aja coblos lah biar cuman Indonesia menang kalau gitu. Yang kayak gitu jatuhnya bukan partai Han. Itu jadinya outsource. Presiden siapa aja menteri ekonomi dari kami ya. Iya betul. Presiden siapa aja menteri olahraga dari dia. Ya, tapi semuanya ngumpul di situ gitu. Terus apalagi misalnya yang paling jelas ekonomi. Seniman-seniman. Iya, seniman-seniman, menteri kebudayaan dari itu satu partai sendiri gitu ya. Partai apa seniman Indonesia gitu. Ya kan? Jadi semuanya tuh berdasarkan keahlian gitu. Sekalian kita milihnya gampang. 5 tahun ke depan mau yang maju mana gitu, mau olahraga atau apa gitu ya. Kalau kata gue sih mungkin lebih praktis begitu aja. Iya benar, tapi yang tadi lo bilang ya, orang tuh sebenarnya ngelihat kinerja itu ya, meskipun ya Pak Jokowi terutama ya kan bilang ada yang namanya visi menteri, adanya visi presiden. Karena presiden mah gimana disuruh sama menteri mah gimana disuruh sama presidennya. Tapi kan pada akhirnya yang namanya eksekutif kan ada yudikatif, legislatif sama eksekutif. Yang execute-nya kan menteri gitu. Nah, menurut gua karena kan gua juga beberapa kali kerjasama sama kementerian gitu ya. Kenapa kementerian ini pengaruhnya lebih gede dari presiden? Karena kementerian adalah yang ngeluarin dana. Iya, pemegang anggaran. Presiden tuh ya nggak punya dana buat yang dia bisa keluarin gitu. Palingan punya dari sekretariat kepresidenan. Ini teman-teman tolong benerin saya kalau saya salah ya. Sebab nggak pernah acara ini disponsori oleh sekretariat kepresidenan gitu, jarang. Tapi kalau seminar misalnya ya kuliner lah. Gue sering banget misalnya kerja sama dengan Kementerian Perindustrian, pariwisata. Terus karena mereka punya budget dan kenapa kita ngomong sama mereka? Kita mau dapetin budgetnya, ya kan? Saya ada ide nih, saya bikin acara ini, mau nggak kementerian? Nah, kementerian kan punya persyaratan, ketemulah gitu. Jadi mereka punya duit, dan duit ini punya 2 pilihan, mau dipakai untuk kegiatan atau mau dipakai buat seminar gitu. Dua itu aja. Ada kalau misalnya kadang-kadang ada yang nanya, kamu kan kuliner harusnya kan Kementerian A ya, kenapa Kementerian A nggak pernah bikin acara sama Kementerian A? Nggak tahu. Yang ngundang kok Kementerian B terus gitu misalnya. Padahal dananya gedean Kementerian A. Ya nggak tahu, mungkin nggak kenal kali gitu. Itu gue bilang, jangan-jangan karena lu kenalnya orang Kementerian B. Iya betul. Jadi apa ya? Dananya itu loh Van. Dananya tuh cukup besar sih. Kalau menurut gua dananya cukup besar dan apa ya? Kalau pengalaman gue berhubungan dengan kementerian ya, deputi lah, nggak usah menteri lah. Deputinya bagus aja, itu udah seneng.
Seneng. Artinya kita kadang-kadang tuh ketemu orang yang jabatannya deputi gitu ya. Ada yang kelihatan tuh dia passionate tentang bidang itu gitu. Ada yang ya udah menjalankan tugas saja gitu ya. Iya. Padahal kalau di kementerian setahu gue sekali lagi nih, karena kita berdua bukan ada di lingkungan pemerintahan ya. Pemerintahan dan kepegawaian negerian gitu, jadi kita nggak ngerti gitu. Tapi dari pengalaman kita berinteraksi sama mereka, yang gue lihat tuh sebenarnya yang so-called jabatan politis itu kan menterinya ya. Iya. Tapi kalau kayak deputi oh iya, mereka profesional gitu semua kan, ya. Itu kan profesional ya dari mereka memang kayak dirjen migas misalnya gitu. Itu kan ya memang dari tadinya orang migas, orang direktorat terus kemudian naik jadilah misalnya dirjen atau sekjen di kementerian atau jadi deputi apa gitu. Jadi sebenarnya mereka harusnya sih passionate dan mengerti mendalam di bidang itu siapapun menterinya. Harusnya kan gitu. Mereka yang ngejaga continuity dari kementerian itu siapapun menterinya gitu. Kayak menteri kan 5 tahun sekali ganti, malah ada yang nggak sampai 5 tahun ganti kan. Tapi kan programnya harus tetap jalan. Jadi menteri baru kan terus nanyanya nggak ke menteri yang lama gitu. Betul. Nanyanya ke dirjennya aja gitu. Dirjen, deputi, sekjen gitu kan dia nanya. Ini kita mau bikin program 5 tahun, visi presiden katanya gini, ini programnya begini, kita bisa masukin ke budget yang mana, karena tadi ada anggaran kan, terus nanti kan dikonsultasikan dengan DPR. Tapi ini kalau bener ya. Iya, kalau menurut gua tuh ya Van, budaya birokrasinya Indonesia gitu ya, itu kelihatan di kementerian Van. Jadi walaupun secara teori tim ke bawahnya tuh yang memutuskan atau jadi menterinya mah jabatan politik dia tinggal duduk-duduk aja gitu ya. Tapi kenyataannya kalau gue lihat ya kementerian-kementerian yang gue pernah lihat, si menterinya ini pengaruhnya penting karena begitu dia duduk di jabatan itu yang lain siap salah. Dia doang yang nggak siap salah gitu. Bener. Nah, yang ada budaya yang lain siap salah. Yang lain siap salah kalau mau suatu istilah yang membuat gua heran pertama, maksudnya apa Bu gitu. Harus mohon izin dan siap salah. Betul, harus mohon izin dan siap salah. Jadi karena yang lain siap salah, yang di atas ini sangat menentukan, Van. Kalau lu ditaruh di industri, misalnya satu perusahaan CEO-nya ganti gitu kan. CEO kan cuma kepalanya doang ya kan. Orang accounting-nya, produksinya, ininya mah tetap sama gitu. Kalau dia mau rubah bisa, kalau dia mau acak-acak ya bisa, tapi kalau dia mau jalanin dia jalanin gitu. Iya, dia lebih ke strategi kan, kalau di CEO gitu kan, strategi kita mau keluarin produk yang ini, kita mau diin. Menteri itu kayak gitu harusnya. Tapi kenyataannya kalau menurut gua banyak ya balik lagi setiap kementerian beda-beda ya. Tapi rata-rata tuh masih tergantung sama figur menterinya. Gitu. Yang menentukan sangat menentukan figur menterinya itu gitu. Iya, dan bisa jadi ya menterinya ini juga bukan orang yang ngerti-ngerti amat di bidang itu gitu. Betul. To begin with gitu ya. Ya setelah masuk sih dia jadi ngerti gitu. Ya kan kayak misalnya gini, kalau syarat jadi menteri olahraga adalah kumisan gitu. Iya. Gue juga bisa itu kumisan. Tapi olahraga apa yang gue bisa lakukan? Iya, betul. Gue nggak berolahraga bahkan secara rutin. Jangankan yang prestasi, yang untuk kesehatan gue aja enggak gitu. Jadi gue pasti nggak bisa gitu. Iya. Kadang-kadang ada satu bidang yang karena menterinya star gitu ya, jadi terkenal. Contohnya perikanan. Waktu Bu Susi jadi Pujiastuti jadi menteri gitu ya. Tiba-tiba bangsa ini ngomongin perikanan gitu. Ribut mengenai kepiting, nggak boleh dimakan, yang ada telurnya lah itu gitu ya. Ya ilah, selama ini kemana aja gitu. Ironisnya begitu Bu Susinya nggak jadi menteri, hilang. Siapa menteri perikanan abis itu? Lupa. Apa masih ada departemennya? Ada harusnya masih. Ada. Tapi siapa menteri perikanan sesudah itu? Lupa. Menurut gua itu efeknya itu. Kalau lu taruh menteri yang emang orang yang ngerti di bidang itu, kementeriannya bisa jadi star. Nah, kayak Bu Susi misalnya. Oke, Bu Susi, gue tahu Bu Susi sejak lama di Susi Air gitu. Maksudnya bukan tahu pernah dia, denger lah. Gue pernah denger nama dia, terus gue denger, oh Bu Susi itu yang nerbangin, ya salah satu yang pertama masuk ke Aceh waktu setelah gempa dan tsunami dan lain-lain. Betul. Gue sudah mendengar nama Susi Pujiastuti itu sehebat apa dari dulu. Gitu. Gue tahu karena nyokap gue bisa dianggap orang Cilacap dan beliau ada salah satu tokoh lah kalau di daerah Cilacapan, kan, Pangandaran situ ya. Kita udah tahu gitu ya. Tapi Kementerian Perikanan ini kan kemudian karena Bu Susinya orang yang mengerti dunia perikanan dan kelautan, begitu dia masuk situ,
jadi star karena sebelumnya kan departemen itu nggak terkenal amat gitu, meskipun sejak di awal kita sebut Indonesia negara maritim gitu kan, tapi nggak sebintang itu. Ternyata begitu tokohnya, menterinya masuk dan menterinya orang ngerti di bidang itu. Iya, alangkah sayangnya maksud gua bahwa ada dana triliunan mungkin satu kementerian itu ya, ada dana triliunan dalam satu departemen yang jalan apa tidaknya tergantung satu orang gitu kan. Kenapa kita nggak pilih aja orang yang paling jago di bidangnya untuk jadi menteri tersebut di luar dari partai politik gitu loh. Nah, partai politik cari jatahnya gimana caranya deh, cari jalan yang lain deh gimana, jangan pakai kirim-kiriman menteri gitu. Atau nggak apa-apa jatah tapi gini. Karena sayang, dijatahinnya gini, lu yang milih deh gitu. Jadi kayak lo ketua partainya yang milih. Gua serahin sama lo, tolong pilih. Kalau boleh, jadi misalnya partainya yang milih kementerian dan kementerian boleh naruh logo partai gitu. Jadi oke, ini kalau ternyata gua gagal, lu cari gua ya gitu. Jangan pilih gua lagi ya gitu. Ya kan, boleh juga ya kayak gitu ya. Sekalian aja barter kayak sponsor gitu. Kayak sponsor, jadi kayak kan katanya kayak pembalap juga kan di bajunya ada tuh, jadi dia endorse sama siapa. Iya betul, ini kementerian ini endorse by partai apa, langsung aja gitu. Tapi supaya lu becus gitu ya, aja, gitu. Jangan sembarangan gitu ya. Begitu menteri apa misalnya, menteri kesehatannya ini endorse partai ini gitu, terus jelek ya udah jaminan suara 5 tahun lagi suara partai acur. boleh juga itu good idea Pak, good idea. Jadi kan dia pasti jagain itu. So, kadang-kadang ya gitu. Kalau lu dengerin radio Sonora ya atau radio El Sinta gitu kan banyak diskusinya. Kadang-kadang ada permasalahan yang kelihatannya pelik yang bisa diselesaikan dengan menteri yang tepat gitu. Kadang-kadang gue juga masalah gue inget banget diskusi mengenai gula. Bagaimana caranya industri gula Indonesia supaya maju, nggak usah impor gula lagi gitu kan. Bolak-balik kan ngomongin pusing gimana caranya gitu. Tapi dalam satu hari gue dengar yang diinterview adalah Profesor Bungaran Saragi yang pernah jadi Menteri Perdagangan. Cuman berapa bulan gitu ya. Tapi dia pernah jadi Menteri Perdagangan. Dia diwawancara, dia bilang, "Bapak tahu nggak solusinya?" "Oh tahu," katanya. "Loh, caranya gimana?" "Gampang. Yang dikasih izin impor adalah pabrik gulanya." Bukan pedagang dan bukan perusahaan nggak jelas, pabrik gula dikasih izin impor. "Loh kok gitu Pak?" "Loh iya, kan dia punya pabrik Pak. Kalau dia ngimpor, dia pasti uangnya dipakai untuk memperbaiki pabrik dia dong. Dan dia juga nggak mau impornya banyak-banyak dong. Kalau dia impor kebanyakan, pabriknya tutup." Dia bilang gitu. Jadi di zaman saya sebagai Menteri Perdagangan, simple. Kenapa gula paling maju di zaman dia? Karena dia terapkan itu. Yang bisa ngimpor gula adalah pabrik gula. Tapi habis itu tidak pernah lagi sampai sekarang. Kan betapa sayangnya gitu. Terus kita bingung, kenapa beras mahal? Ya mungkin menterinya dulu punya solusi gitu ya. Yang sekarang nggak jalanin gitu. Iya, kenapa minyak goreng naik turun lagi harganya? Ya mungkin ada orang yang jago yang tahu solusinya, tapi duduk manis di rumah atau bikin podcast kayak kita. Dia nggak jadi menteri. Karena gitu. Yang pegang menteri bukan jatahnya kita. Iya, gitu yang pegang menteri jatahnya orang lain dan dia bingung gimana caranya gua kerja siang malam nggak berhasil. Ya gimana gua bilang gitu. Jadi menurut gua sih, gua pengen membangkitkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya posisi menteri. Karena kan kalau presiden penting, semua udah mikirin, oke lah, berarti gue yakin apapun juga 200 juta orang kalau mikir bersama-sama pasti hasilnya bagus lah gitu ya. Sama kayak, benar, karena pelaksananya kan di level dan gue melihat Indonesia banyak improvement di wali kota. Nah dulu jabatan wali kota mah nggak ada yang ngelirik gitu kan. Sekarang orang berlomba-lomba jadi wali kota karena wali kota kelihatan sama publik. Jadi dia berlomba-lomba membangun daerahnya. Itu udah bagus menurut gua tuh, tren yang di bagus. Sebagian besar kota, di kota-kota tertentu mah nggak terlalu. Iya betul. Tapi paling enggak mayor itu udah sampai sama pahlawannya kayak Batman lah, Mayor of Gotham City gitu ya. Jadi orang Indonesia udah tahu lah wali kota gitu ya. Tapi menteri ini masih dibuang gitu kalau menurut gua. Padahal itu kan duit. Nggak sadar sebenarnya sepenting apa menteri ke kehidupan kita ya. Artinya kita ke kehidupan kita betul. Misalnya gini, gua ngomong dari pendidikan aja ya. Undang-undang pendidikan nasional misalnya, standar pendidikan, undang-undangnya ditetapkan oleh DPR bersama dengan Presiden. Tapi pelaksanaannya semua ditulis di pasal ini.
peraturan mengenai kurikulum akan diatur melalui peraturan menteri terkait. Iya, peraturan betul. akan diatur melalui peraturan menteri terkait. Keluarlah peraturan menteri, kurikulum isinya ini, merujuk pada undang-undang ini. Maka sekolah harus melakukan ini. Standarnya sekolah harus punya ini. Itu di peraturan menteri semua. Iya. Gitu. Jadi peraturan menteri itu krusial menurut gua. Dan tapi ya itu kadang-kadang kita merelakan jabatan itu dipegang oleh orang-orang yang nggak kompeten. Semua orang udah tahu itu nggak kompeten gitu. Sepenting itu loh gitu. Iya, sepenting posisi itu. menteri itu karena akhirnya dia jadi gini, kalau presiden misalnya dia membuat strategi besar, pokoknya 5 tahun lagi Indonesia atau berapa mencapai Indonesia emas yang artinya adalah gini-gini. Itu mah adalah di GBHN-nya. Ya, sekarang namanya betul. bukan GBHN tapi garis-garis besar haluan negara itu sekarang ada namanya, gue lupa apa, RPJMN apa gitu, rencana pembangunan jangka panjang apa gitu. Panjang pisan. RJJP. RPJPNN itu pokoknya ujungnya nasional aja gitu. Ya dulu mah GBHN. Dulu mah GBHN. Nah itu ada sebenarnya kan presiden dalam tanda kutip tinggal menentukan, meneruskan itu siapapun presidennya. Tapi pada saat pelaksanaan di detailnya itu di permen itu peraturan menteri itu sama kayak tadi lo bilang, kenapa di wali kota, karena perwalkot itulah yang menentukan kayak lu boleh jualan di jalan ini apa enggak gitu kan, terus apa mall yang ini bukanya jam berapa tutup jam berapa itu kan di peraturan wali kota gitu, bukan di kementerian, bukan di presiden gitu. Betul. Gitu. Termasuk ya jalur angkot, rute angkot itu kan yang ngeluarin apa dinas perhubungan ya, yang tanda tangan keluarnya kan peraturan wali kota gitu. Betul. Jadi memang itu jadi mereka adalah pembuat peraturan yang hubungannya langsung sama hidup kita. Iya, gitu. Dan sama duit yang kita berikan sama pemerintah yang namanya pajak itu untuk dijalankan. Karena kementerian itu dananya luar biasa, itu gede banget gitu kan. Jadi begitu ada semakin kita taruh orang yang tepat, semakin penyaluran dananya juga, karena dia mikir dana ini mau dipakai buat apa ya gitu. Ada yang terserah lah, yang penting terserap samain sekian aja persen. sama tahun lalu. Nah, ada satu departemen yang programnya kayak gitu kan, pusing gitu. Samikeun lah. Iya, disamakan saja gitu ya. Samakan saja ya. Nah, jadi gimana teman-teman, punya pendapat soal menteri-menteri atau yang ada yang pernah jadi menteri mungkin? Jadi nggak segampang itu Kang ya. Coba bisa komen, jangan lupa like and subscribe dan nyalakan notifikasinya di channel Random Jumat. Jangan berpikir Pak Irfan sama Pak Harnas mah bisa ngomong cik atau cobain jadi menteri. Jangan ditantang. Nanti kita iyahin kalian yang repot. Sampai ketemu di Random Jumat berikutnya teman-teman. Bye.